kita di luar, maka tanya ke istri kita. Setidaknya telepon, anak saya gimana? Sudah sholat apa belum? Ya. Kalau seandainya dia belum sholat, suruh istri kita untuk menyuruh anak tersebut untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Muwatta Imam Malik. Berkata Imam Malik ya, di hadis yang ke-6 kata beliau, An-Nafi' maula Abdullah bin Umar anna Umar Khattab radhiyallahu anhu kataba ila ummalihi. Kata Imam Malik dari Nafi', maulanya Abdullah bin Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab, beliau menulis sebuah surat kepada para pegawai-pegawainya. Kata Umar di dalam suratnya, Inna ahamma amrikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara yang sangat penting ya, di antara kalian bagiku, kata Umar bin Khattab, adalah salat. Man hafidhaha au hafadha 'alaiha hafidha dinahu. Dan barang siapa yang menjaga salat tersebut atau memeliharanya, maka dia sungguh telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Dan barang siapa yang menyepelekan salat maksudnya, maka selainnya akan lebih dia sepelekan. Kemudian Umar pun menulis, summa katab, an sallat dhuhra idza kana al-fai'u dhira'an ila ay yakuna dhillu ahadikum mithlah. Kata Umar, hendaklah kalian salat zuhur dan waktunya jika bayangan tersebut sudah sehasta, sampai bayangan tersebut ya panjangnya sama. Wal asru wasyamsu baydha'u nakiyatun qadra ma yasiru rakibu farsakhain aw salasa. Dan adapun waktu salat asar, kata Umar, pada saat itu adalah ketika matahari meninggi, putih dan bersih, yaitu sewaktu ya, dan waktunya adalah sekitar perjalanan seorang mengendari sebuah kendaraan sejarak 2 farsakh atau 3 farsakh. 2 farsakh atau farsakh itu ya kalau kita hitung dengan kilo itu kurang lebih 5 kilo. Kata beliau waktunya itu kurang lebih sekitar 2 farsakh atau 3 farsakh, atau kurang lebih 15 kilo kalau seseorang naik kendaraan. Wal maghribu idza gharabatis syams. Dan waktu salat maghrib ketika matahari terbenam. Wal isya idza ghaba syafaq. Dan salat isya waktunya adalah ketika ya hilangnya senja merah. Ila sulusul lail, sampai sepertiga malam. Faman nama fala namat ainuh. Dan barang siapa tidur, maka janganlah dia tidur matanya. Faman nama fala namat ainuh. Dan barang siapa tidur, maka janganlah tidur matanya. Faman nama fala namat ainuh. Dan barang siapa yang tidur, maka janganlah tidur matanya.
Wa subha wan nujumu badiyatun mushtabikatun. Dan adapun waktu subuh adalah waktunya, kata Umar bin Khattab, ketika bintang-bintang masih banyak di pagi hari atau di malam hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah athar ya yang dibawakan oleh Imam Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau sebuah perkataan yang diucapkan oleh sahabat itu diistilahkan dengan istilah athar, bukan hadis Nabi sallam. Dan ini adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini athar yang dibawakan oleh Imam Malik. Tetapi asar ini adalah asar yang lemah. Kenapa? Karena di sini Anda bisa perhatikan di kitab sana, di kitab yang Anda pegang, di sini Nafi' beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Nafi' ini adalah budaknya Abdullah bin Umar. Budaknya anaknya Umar. Umar punya anak namanya Abdullah bin Umar. Nafi' ini budaknya beliau. Nah, Nafi' ini ya beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Sedangkan Nafi' tidak pernah bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya, ketika Umar meninggal, ya Nafi itu ya belum lahir, ya sehingga Nafi ini tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini yang disebut dengan istilah para ulama dengan istilah munqati, sanadnya terputus. Ya, kita tahu sanad ini terputus kenapa? Dilihat dari lahirnya rawi yang meriwayatkan hadis ini dan meninggalnya Umar bin Khattab. Ya, sehingga ya rawi yang meriwayatkan hadis ini tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Tetapi dari sisi makna, ya ini maknanya betul. Ya, dari sisi makna ini maknanya betul. Di sini di dalam asar ini, yang asar yang lemah ini disebutkan ya bahwasanya Umar bin Khattab menulis kepada pegawainya. Maka ini perlu ya seorang pemimpin memberikan nasihat kepada anak buahnya, khususnya ketika dalam masalah salat, ya. Ini sangat penting sekali, ya. Dan ini dilakukan ya oleh banyak para ahlul ilm. Makanya orang mengatakan ada perkataan sebuah permisalan dalam bahasa Arab, ya, an-nasu ala dinil muluk, ya, manusia itu tergantung agama rajanya, ya. Kalau agama rajanya bagus, maka manusia itu juga bagus. Ya, yang dipimpin itu juga bagus. Kalau ya yang rajanya tidak bagus, maka yang dipimpin pun tidak bagus. Dan sebaliknya, seorang raja juga tergantung dengan agama masyarakatnya. Ya, agama masyarakatnya. Makanya pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, datang orang kepada Ali bin Abi Thalib mengeluhkan, wahai Ali, pada masamu ini kok banyak sekali ya permasalahan-permasalahan, keributan-keributan. Sedangkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Umar bin Khattab kita damai, ya. Sedangkan pada masamu kok banyak sekali ya timbul perselisihan, peperangan, ya. Sedangkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, masa Umar bin Khattab tidak ada terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, jawaban yang sangat cerdas kata beliau, bahwasanya pada masa tersebut, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar rakyatnya seperti saya, ya. Sedangkan pada masa ini, ya rakyatnya seperti kalian, ya. Ya. Maka ya, kadang-kadang seorang masyarakat itu juga mempengaruhi seorang agamanya, seorang pemimpinnya, dan agama pemimpin juga mempengaruhi agama orang di bawahnya, saling mempengaruhi. Makanya para ahlul ilm mengatakan ya an-nasu ala dinil muluk, ya. Seseorang itu tergantung agama rajanya, ya. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau memberikan nasihat kepada anak-anak buah beliau. Kata beliau yang paling penting ya dalam perkara hidup seseorang adalah salat, dan itu betul. Ya. Anda bisa lihat ya, orang yang menjaga salat 5 waktunya, istiqamah, dia menjaga salat 5 waktunya, maka akan terlihat, akan nampak pada diri orang tersebut istiqamah. Baik ini laki-laki ataupun wanita. Tetapi sebaliknya, orang yang menyepelekan salat pasti akan merembet kepada masalah-masalah lain. Ya.
Orang suka melalaikan sholat, ya, suka menunda-nunda sholat, diakhirkan, maka itu akan berefek kepada ibadah dia yang lain. Ya. Makanya kunci seseorang itu ya istiqomah. Salah satu kuncinya adalah dia menjaga sholatnya. Ya. Dan orang kalau konsisten dia menjaga sholat 5 waktu, dia jaga sholatnya, maka peluang dia untuk bermaksiat itu hampir tidak ada. Ya, karena sholat itu yang mencegah dia dari perbuatan mungkar. Sholat itu yang membimbing dia kepada perbuatan baik yang lainnya. Makanya, ya ini penting ya bagi seorang rumah tangga, ya kepala rumah tangga, seorang suami ketika melihat istrinya ya suka melalaikan sholat, ya suka menunda-nunda, ya maka tegur, ya tegur istrinya, diingatkan, ya karena kadang-kadang sebagian wanita itu ya dia terlalu asyik kadang-kadang dengan memasak, ya terlalu asyik dengan hal-hal yang lainnya, sehingga kadang-kadang dia gampang lah saya akhirkan sholat dia, atau dia disibukkan dengan anaknya, sehingga kadang-kadang sholatnya itu mepet, ya dekat habis waktunya. Dan ini penting, kepala rumah tangga itu mengingatkan, ya, dan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun asar ini lemah, beliau mengingatkan ya tentang ya seseorang, ya anak buah beliau agar menjaga sholatnya. Dan tidak gampang, ya para ulama, ya jumhur, ya, ahlul ilm mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat secara total, maka dia keluar dari Islam, ya maka dia telah melakukan kufuran, walaupun ini masalah khilaf, ya kenapa? Karena begitu pentingnya perkara sholat ini. Dan jangan sampai ya terdapat di rumah tangga kita entah itu suaminya yang tidak sholat, entah itu istrinya yang tidak sholat, maka ini sangat kita harus perhatian dalam masalah ini. Dan juga anak kita, ya perhatikan ya anak tersebut, ya dia sholat apa tidak, karena jangan sampai orang tua tersebut cuek, tidak perhatian terhadap anaknya. Sesibuk apapun kita di luar, maka tanya ke istri kita, setidaknya telepon, anak saya gimana, sudah sholat apa belum, ya kalau seandainya dia belum sholat, suruh istri kita untuk menyuruh anak tersebut untuk sholat. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sini belum menjelaskan sesungguhnya waktu sholat zuhur itu ketika bayang-bayang itu sahasta. Dan kita tahu bahwasanya sebagaimana pada awal pertemuan saya menjelaskan, waktu sholat zuhur itu ketika adalah tergelincir matahari, ya. Di sini Umar maksudnya adalah diakhirkan sedikit. Kemudian sampai bayang-bayang itu sama, ya bayang-bayang itu dengan tingginya sama. Dan ini juga bukan akhir waktu sholat zuhur. Kemudian adapun sholat asar adalah ketika matahari meninggi putih ya di atas, ya. Dan waktunya kata Umar kurang lebih 15 farsakh, 15 kilo. Seseorang kalau dia berkendaraan, ya dengan kendaraan 15 kilo jarak yang ditempuh dengan kendaraan unta, ya, atau kendaraan himar, maka itulah habisnya waktu sholat asar. Kemudian maghrib kata beliau ketika ya terbenam matahari, dan isya ketika ya hilangnya senja merah sampai sepertiga malam, ya. Dan kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu waktunya yang benar yang terakhir adalah ketika pertengahan malam, akhir waktu sholat isya. Kemudian di sini Umar mengatakan, barang siapa tidur, maka janganlah tidur matanya. Di sini menunjukkan bahwasanya para salaf, ya, mereka tidak menyenangi tidur sebelum isya. Para ulama salaf, ya, mereka tidak menyenangi tidur sebelum isya. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau melarang seseorang, ya, tidur sebelum isya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kana yakrahun naum qabla al-isya wal hadisu ba'daha. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW beliau melarang seseorang tidur sebelum isya, yaitu setelah maghrib, ya, sebelum masuk isya dia tidur, ya. Karena kata Aisyah belum melarang, ya, tidur sebelum isya dan berbicara setelah isya, ya. Maksudnya tidur sebelum isya itu kebanyakan ulama mengatakan itu hukumnya makruh, ya. Maka seseorang jangan dia tidur sebelum isya. Kalau ngantuk banapang ya Pak Ustadz, ya. Kalau seandainya ngantuk berat yang kemungkinan kalau dia sholat isya
ya dia tidak akan bisa khusyuk, maka dalam kondisi semacam ini diperbolehkan. Ya, dalam kondisi ini diperbolehkan. Ya, seseorang tidur. Tetapi kalau dalam kondisi normal, maka ini dilarang. Seseorang tidur atau dimakruhkan seseorang tidur sebelum Isya. Ya, dan tidak ada larangan tidur ya di waktu sholat kecuali sebelum Isya saja. Adapun tidur setelah subuh boleh apa tidak boleh? Tidak ada larangannya. Tidur setelah asar boleh apa tidak? Boleh, tidak ada larangannya. Walaupun ada sebagian masyarakat kadang-kadang menganggap bahwasanya tidur setelah asar itu adalah makruh, tapi sebetulnya tidak ada larangan. Ya, tetapi di masyarakat kita biasanya dianggap orang tidur habis subuh, habis asar ini pengoler orangnya. Ya. Ketujuh guring, ya. Tetapi sebetulnya tidak ada larangan di dalam syariat Islam. Yang ada larangan adalah tidur sebelum Isya. Dan juga dilarang berbicara setelah Isya. Maksudnya apa, Ustaz? Kerbuli pendek setelah Isya, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah bergadang. Seseorang ngomong ya, bawa kopi secangkir ya, sampai subuh, kadang sing habisan setengah aja kopinya masih ya. Ya, berbicara ya panjang lebar ya, masalah utang Indonesia dipikirkan, negara semuanya ya dibahas tuntas ya. Ya. Bahkan kalau disusun dalam buku itu bisa 300 halaman mungkin. Ya. Apa aja dibicarakan. Ya. Maka ini dilarang di dalam Islam. Kecuali pembicaraannya adalah pembicaraan yang bermanfaat. Pembicaraan yang bermanfaat. Berbicara tentang masalah agama. Atau dia bercengkerama dengan istrinya. Maka ini tidak ada masalah. Ya, atau dia berbicara dengan anaknya, maka dia ada masalah, ya. Tetapi kalau dia berbicara bergadang bersama temannya, maka ini adalah dilarang, ya, dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Pasti subuhnya melandau, ya. Orang bergadang itu pasti subuhnya melandau, ya. Pasti dia akan, ya, entah itu kelolosan, yang jelas tidak akan sholat malam dia, ya, tidak akan sholat malam. Dan itu hikmahnya. Kenapa orang habis Isya itu disuruh cepat-cepat tidur? Karena memungkinkan dia untuk sholat malam. Ya. Orang kalau habis Isya, kita selesai Isya jam 9 atau jam 9, dia tidur. Ya. Maka dia punya waktu yang sangat panjang tidur sampai sebelum subuh. Sehingga dia kenyang dengan tidurnya. Ya. Sehingga dia bisa sholat malam. Dan ini sebetulnya rahasianya. Kenapa orang itu kadang-kadang susah sholat malam? Karena tidurnya diakhirkan terus. Amun kada jam 11 hanya tidur. Ya, atau kadang melihat ini hanya tidur, ya, atau membaca WhatsApp dulu ya, dari awal ya akhir, kalau sudah sampai murajaah lagi dari awal sampai akhir ya, status siapa, status fulan. Ini yang habis waktu kita, ya. Sehingga ya, waktu kita pergi sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Ya. Oleh karenanya, ya, perkataan Umar ini benar, ya, kata beliau, ya, walaupun hadis asar ini lemah, ya, hendaknya seseorang ya tidur ya sebelum atau jangan bergadang setelah Isya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ya. Berkata Imam Malik, an ammihi an Abi Suhail ibn Malik an abihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kataba ila Abi Musa al-Asy'ari. Dari pamannya Imam Malik yaitu Abu Suhail ibn Malik, kemudian dari bapaknya, sesungguhnya Umar bin Khattab, beliau menulis surat kepada Abi Musa al-Asy'ari. Kata Umar, "An sallat dhuhra idza zaghatis syams." Wahai Abu Musa, hendaklah engkau salat zuhur ketika matahari tergelincir. Wal asru wasyamsu baydha'u naqiyatun. Dan hendaklah engkau salat asar dan matahari meninggi, putih dan bersih. Qabla ayyadkhulaha sufrah. Sebelum matahari tersebut berubah menguning. Wa an shallil maghrib idza gharabatis syams, dan hendaklah engkau salat maghrib ketika matahari tenggelam. Wa akhiril isya ma lam tanam, dan hendaklah engkau akhirkan isya sebelum engkau tidur. Wa shalli subha, dan salatlah engkau subuh. Wan nujumu badiyatun, dan matahari dan bintang-bintang masih banyak. Waqra fiha bi surataini tawilataini minal mufassal, dan bacalah ya di waktu
salat subuh tersebut dengan 2 surah yang panjang dari surah Al-Mufassal. Asar ini asar yang sahih. Ya, asar ini adalah asar yang sahih. Dan ini asar yang hampir serupa dengan asar di atas, tetapi di sini ada tambahan bahwasanya Umar menyuruh ketika seseorang sholat subuh, hendaknya dia membaca ketika sholat subuh tersebut dengan 2 surah yang panjang dari surah Mufassal. Surah Mufassal itu apa? Surah Mufassal itu adalah surah yang ayatnya pendek-pendek. Yang ayatnya pendek. Sebagian para ulama mengatakan Mufassal itu adalah surah yang ayatnya sangat berdekatan dengan bismillah. Jadi surahnya ya tidak berapa panjang, langsung bersambung dengan bismillah. Kemudian surah lagi datang, selesai sambung lagi dengan bismillah. Ya. Intinya Mufassal itu ayatnya pendek. Nah, di dalam Al-Qur'an para ulama membagi surah-surah dalam Al-Qur'an itu ada istilahnya dengan surah At-Tiwal. Surah yang sangat panjang, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, ya, surah Al-An'am, ya, surah Al-Anfal, Al-A'raf dan Al-Anfal, ya. Maka ini surah-surah yang panjang, ya. Maka ini surah yang disebut dengan At-Tiwal, ya. Kemudian ada surah di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah mi'ain, ya, yaitu surah yang ayatnya 100 atau di bawah 100, ya. Kemudian juga ada yang ketiga, istilahnya dalam Al-Quran itu surah Al-Masani. Ya, surah Al-Masani itu adalah surah yang sering diulang-ulang di ayat tersebut. Entah itu ceritanya diulang-ulang di dalam ayat tersebut, atau hukum yang terkandung di dalam surah tersebut diulang-ulang. Itu disebut dengan istilah Al-Masani. Dan yang keempat, para ulama membagi surah dalam Al-Quran itu dengan istilah Mufassal. Ayat yang pendek-pendek. Nah, surah Mufassal ini, para ulama berselisih dari mana surah Mufassal ini. Sebagian ahlu ilm melihat surah Mufassal ini dari surah Al-Hujarat sampai surah Al-Buruj. Ya. Sebagian ahlu ilm tidak. Surah Al-Mufassal ini kata mereka dari surah Al-Hujarat sampai surah An-Nazi'at. Ya. Sebagian ulama melihat surah Mufassal ini yang panjang itu dari surah Qaf sampai surah An-Naba. Ya. Ini disebut dengan ayat pendek yang panjang. Ayat pendek yang panjang. Maka di sini Umar mengatakan hendaklah dibaca 2 surah yang panjang, ya, mufassal. Maka itulah ukurannya. Antara surah Al-Hujarat sampai surah Al-Buruj atau surah An-Nazi'at. Maka hendaknya disunnahkan seorang imam membaca mikdar ayatnya semacam itu. Mikdar atau ukuran surahnya semacam itu. Ya, surah-surah semacam ini. Ya, jangan ya hendaknya dibaca surah Al-Ikhlas saja, ya, atau dibaca surah An-Nas, ya. Maka inilah sunnahnya di dalam subuh tersebut agak panjang, dan subuh itu lebih panjang bacaannya daripada sholat isya. Taib. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. An abihi ana Umar bin Khattab radhiyallahu dari Imam Malik kata beliau an Hisham bin Urwah an abihi ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kataba ila Abi Musa al-Asy'ari an salli al-'asr wa syamsu bayda'u naqiyatun qadra ma yasiru ar-rakib thalatha farasikh wa an salli al-'atamah ma bainaka wa baina sulus al-lail wa in akharta fa ila shatr al-lail wa la takun minal ghafilin. Berkata Imam Malik dari Hisham ibnu Urwah dari bapaknya, ya, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menulis surat kepada Abi Musa al-Asy'ari. Hendaklah engkau wahai Abu Musa salat asar, dan saat itu matahari tinggi, putih dan bersih, yaitu dengan ukuran, ya, seseorang berjalan dengan kendaraannya kurang lebih 3 farasih, yaitu 3 farsah, kurang lebih 15 kilo. Dan hendaklah engkau salat isya, ya, sampai sepertiga malam. Dan jika engkau mengakhirkan, maka akhirkanlah batas akhirnya sampai pertengahan malam. Wala takun minal ghafilin. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asar ini juga asar yang lemah. Ya, asar ini asar yang lemah. Kenapa? Karena Urwah bin Zubair, bapaknya Hisham bin Urwah ini, beliau tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Meninggalnya Umar, beliau belum lahir.
Ya, meninggalnya Umar bin Khattab, beliau belum lahir. Sehingga asar ini disebut dengan asar yang munqati, terputus ya. Tetapi maknanya sama ya. Artinya atau maksud kandungannya di dalam asar ini sama. Ya, maknanya benar. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya hendaknya sholat Isya itu ya batas terakhirnya adalah sepertiga malam atau pertengahan malam. Di sini disebutkan sholat Isya itu dengan istilah al-atamah. Ya, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya di sini disebutkan Isya itu disebut dengan istilah al-atamah. Ya. Padahal kita tahu hadis Nabi SAW melarang menyebut sholat Isya itu dengan atamah. Disebutkan dalam hadis ya Abi Hurairah, kata Nabi SAW, la yaghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum wa innaha al-isya wahum ya'tamuna bil ibil. Kata Nabi SAW, janganlah sampai orang-orang Arab Badui tersebut mengalahkan nama sholat kalian. Sesungguhnya dia adalah sholat Isya. Sesungguhnya orang Arab Badui itu menamakan namanya adalah atamah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa mereka menamakan atamah? Karena mereka memasukkan ontanya ke dalam kandang. Ya. Di dalam hadis ini, Nabi SAW melarang seseorang menamakan sholat Isya dengan istilah atamah. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena orang Arab Badui dahulu, ya, orang Arab zaman jahiliyah dulu, di antara keistimewaan mereka, mereka suka menjamu tamu, suka memuliakan tamu. Ya. Maka mereka kalau datang waktu malam tidak bersegera memasukkan ontanya di kandangnya. Mereka tunggu dulu sampai betul-betul malam. Ya, sudah sangat gelap sekali ya waktu Isya ya, baru mereka mengambil onta mereka masukkan ke kandang. Karena takutnya baru menjelang malam ada tamu. Kalau ada tamu mereka bisa memerah ontanya. Diperah ontanya kemudian disajikan kepada tamu. Sehingga mereka tidak berburu-buru memasukkan ontanya ke dalam kandang. Ya kalau kita biasanya kalau ada tamu buru-buru hendak buka dulu. Ya. Kalau orang Arab dulu tidak, ya mereka tunggu, ya sampai betul-betul malam. Kira-kira sudah ada lagi tamu, baru mereka masukkan apa? Onta-onta mereka. Maka disebut dengan wahum ya'tamuna bil ibil. Mereka memasukkan ibilnya ketika atamah, ketika waktu Isya. Dan Nabi di sini melarang menamakan sholat Isya itu dengan sholat atamah. Ya. Ya. Tetapi di dalam hadis lain, ya, Nabi SAW kadang-kadang menamakan sholat Isya itu dengan sholat atamah. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kata beliau, "Lau ya'lamuna ma fil atamah wa subuh la'atauhuma walau habwa." Kata Nabi SAW, kalau seandainya mereka mengetahui ya, sesungguhnya pahala yang didapatkan pada sholat subuh dan sholat Isya, niscaya orang itu akan mendatangi masjid saf awal dengan cara merangkak. Ya, kalau bisa diraih dengan cara merangkak, mereka datangi dengan cara merangkak. Kalau mereka mengetahui keutamaannya. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menamakan sholat Isya juga dengan atamah. Di hadis lain, Nabi melarang. Para ulama mengatakan, sesungguhnya menamakan sholat Isya dengan atamah itu boleh saja. Boleh saja. Tetapi, ya, jangan seseorang menjadikan penamaan Isya itu selalu atamah. Artinya, jangan dilupakan nama syar'inya, yaitu sholat Isya. Jangan sampai dia ketika mau sholat, dia namakan atamah. Ya, terus namakan atamah, sehingga dia tidak memakai istilah syar'i, yaitu sholat Isya. Adapun seseorang kalau kesehariannya dia menggunakan dengan istilah atamah, sholat atamah, maka ini dilarang. Ya, ini dilarang karena dia akan menghilangkan lafaz syar'i. Ini sama dengan masalah akikah. Masyhurnya kita sering menyebutnya istilah akikah. Ya, padahal Nabi melarang menggunakan istilah akikah. Ya, karena Nabi SAW ya pernah ditanya ya tentang masalah akikah ya. Su'ila Rasulullah SAW anil akikah. Nabi ditanya tentang masalah akikah. Kata Nabi SAW, "Innallaha la yuhibbul uquq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kedurhakaan. Ya. Kemudian para sahabat ini bertanya, "Qalu ya Rasulullah, inna nas'aluka min ahadina yuladu lahu."
Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini menanyakan kepadamu tentang di antara kami kalau dikasih anak. Apa yang dikatakan? Faqala Rasulullah, in ahabba minkum ayyansuka min waladihi falyaf'al. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, ya, di antara kalian yang ingin memberikan nasikah, menyembelih hewan, ya, untuk anaknya, hendaklah dia lakukan. Anil gulami syatan mutakafiatan. Untuk anak pria itu 2 kambing yang disembelih, sedangkan anak wanita ada 1 ekor kambing. Di sini Nabi SAW melarang seseorang menamakan akikah, ya, dan Nabi menggantinya dengan istilah nasikah, bukan akikah, tapi istilahnya dengan nasikah. Kata para ulama, ya, larangan ini seperti larangan Isya dengan atamah. Kenapa? Karena dalam hadis lain Nabi menamakan menyembelih hewan itu juga dengan istilah akikah. Kata Nabi SAW, al-gulamu murtahanun biaqiqatihi. Sesungguhnya anak laki-laki itu, kata Rasulullah, tergadaikan dengan akikahnya. Oleh karenanya, kata para ulama, jangan seseorang selalu menggunakan istilah akikah, dia melupakan istilah nasikah. Ya, dan ini sering kita lupa. Ya, sering orang kadang-kadang mungkin tidak tahu dalam istilah hidupnya cuma akikah saja. Istilah nasikah tidak tahu. Padahal nasikah itu yang ismu syar'i. Ya. Ya, maka tidak mengapa seorang menggunakan akikah, tapi jangan sampai dia menggunakan, ya, melupakan kata istilah nasikah. Ya. Sehingga istilah ini saja yang digunakan, istilah yang satunya tidak digunakan. Ya. Dan ini penting, ya ikhwan, kita menggunakan istilah syar'i itu sangat penting. Kenapa? Karena istilah syar'i itu memiliki keistimewaan dan memiliki pengaruh pada hidup manusia. Kebanyakan orang kadang-kadang itu suka mengganti istilah syar'i. Dan ini tidak betul. Ya, kenapa? Karena efeknya tidak berefek. Contoh, orang berzina, ya, disebut, ya, atau seseorang yang berzina disebut mengatakan selingkuh. Ya, dengan istilah selingkuh. Sehingga di masyarakat itu orang selingkuh itu biasa. Ya. Tetapi kalau dikatakan penzina itu itu luar biasa efeknya pada seseorang. Ini adalah wanita penzina. Ini adalah laki-laki penzina. Maka efeknya luar biasa. Ketimbang seseorang hanya mengatakan ini seorang yang selingkuh. Ya. Maka istilah syar'i itu memiliki peranan yang luar biasa. Ya. Maka banyak, dan itu berusaha, ya, orang-orang, ya, di luar Islam berusaha mengganti istilah-istilah syar'i. Karena istilah syar'i ini kalau diganti sehingga orang kebingungan, ya, ini apa maksudnya? Ya. Makanya orang-orang yang di luar sana mereka selalu mendatangkan dengan istilah-istilah asing. Sehingga ketika nanti berbicara sama orang awam menggunakan istilah asing, orang awam tidak paham. Apa? Hinggih iya ihi aja. Ya. Karena sudah mau anak mikir kenapa nenek timbang dipadahkan uang nggak ada paham hihi aja. Ya. Dan itu kebiasaan orang semacam itu. Ya. Dan sebetulnya orang berbicara dengan bahasa yang tinggi tidak dipahami orang, itu bukan orang yang fasih. Ya, karena orang yang fasih itu adalah orang berbicara bisa dipahami orang banyak. Itulah orang yang fasih dalam berbicara. Ya. Ketika dia berbicara dipahami oleh orang banyak. Adapun ketika dia berbicara berataan kada ada paham, ya, tidak paham, ketimbang kita dipadahkan kada paham, munggut aja. Ya. Maka ini, ya, ini tidak benar. Maka ini penting, ya, seseorang menjaga istilah syar'i semacam ini. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ya. Kata Imam Malik, an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah, an Anas ibn Malik radhiyallahu annahu qala, kunna nusalli al-'asr, thumma yakhruju al-insan ila bani Amr ibn Auf, fayajiduhum yusalluna al-'asr. Kata Imam Malik dari Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah dari Anas bin Malik, sesungguhnya beliau berkata, kami dulu sholat asar ketika seseorang keluar, ya, kepada Bani Amr ibni Auf. Fayajiduhum yusalluna al-asr. Ya, maka, ya, kami mendapati, ya, mereka masih sholat asar. Maksudnya di hadis ini, ya, Anas bin Malik menjelaskan bahwasanya sahabat dahulu mereka itu bersegera melaksanakan sholat asar. Bersegera melaksanakan sholat asar. Kemudian juga di sini juga beliau ingin menjelaskan bahwasanya waktu sholat asar itu sangat luas, sangat panjang.
Ya, karena ketika mereka sholat asar bersegera, kemudian mereka pergi kepada Bani Amr bin Auf, yang mana jaraknya dikatakan oleh para ulama itu kurang lebih sekitar 15 kilo juga, ya. Dan mereka masih mendapati orang-orang di sana masih sholat asar. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi SAW mereka segera menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, di asar ini menjelaskan kepada kita tentang panjangnya waktu sholat asar. Dan asalnya semua sholat itu dilaksanakan di awal waktunya. Kecuali sholat zuhur ketika matahari yang sangat panas, ketika orang keluar rumah kepanasan. Ya, maka ditunggu agak mataharinya agak dingin sedikit. Ya. Dan waktu sholat isya. Kalau seandainya di masjid ini sepakat kita sholat isya nanti jam 9 malam, maka diafdalkan diakhirkan. Tapi kalau seandainya mereka sepakat dilaksanakan di awal, maka afdalnya dilaksanakan di awal. Semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Yazid ibn Abi Ziyad, an Abdullah ibn Rafi' maula Ummi Salamah, zaujin Nabi SAW, annahu sa'ala Abi Hurairah an waqti shalah. Berkata Imam Malik dari Yazid ibn Ziyad, dari Abdullah ibn Rafi', maula Ummi Salamah, istri Nabi SAW, sesungguhnya beliau bertanya kepada Abu Hurairah tentang waktu salat. Berkata Abu Hurairah, fa ana ukhbiruka, sesungguhnya saya akan memberitahukan kamu tentang waktu salat. Shallit dhuhra idza kana dhilluka mithlak. Hendaklah engkau salat zuhur, kata Abu Hurairah, ketika bayang-bayanganmu itu sama dengan tingginya. Wa shallil asra idza kana dhilluka mithlaik. Dan salatlah asar ketika bayang-bayanganmu itu 2 kali lebih besar dari tingginya. Wal maghribu idza gharabatis syams. Dan salatlah maghrib ketika matahari terbenam. Wal isya ma bainaka wa baina sulusil lail. Dan salatlah isya, dan sesungguhnya isya itu antaramu, ya, dan di antara sepertiga malam akhir, di antara sepertiga malam. Fa in nimta ila nisfil lail fala namat ainak. Dan jika engkau tidur pada pertengahan malam, maka janganlah tidur matamu. Wa shalli subha bi ghalasin. Dan hendaklah engkau salat subuh di malam yang gelap gulita, dalam keadaan gelap gulita. Hadis ini juga menjelaskan tentang waktu salat, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik annahu qala kunna nusalli al-'asr thumma yadhhabu adh-dhahibu ila Quba fayatihim wasyamsu murtafi'ah. Berkata Imam Malik dari Ibn Shihab, yaitu Imam Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, sesungguhnya beliau berkata, kunna nusalli al-'asr, sesungguhnya kami sedang melaksanakan salat asar. Jadi kalau sahabat mengatakan kunna nusalli al-'asr, kita salat asar, itu menunjukkan walaupun itu perkataan sahabat tapi ia dihukumi sebagai hadis Nabi. Kenapa? Karena itu mengistilahkan pada masa Nabi. Kita dulu pada masa Nabi sholat asar. Maka perkataan sahabat semacam ini dulu kami, itu menunjukkan itu hadis. Walaupun itu perkataan sahabat, tapi dia menisbatkan zamannya itu kepada Nabi SAW. Maka itu disebut dengan hadis, ya, disebut dengan hadis. Berkata Anas bin Malik di sini, kunna nusalli al-'asr, sesungguhnya kami sholat asar. Summa yadhhabu adh-dhahibu ila Quba, kemudian, ya, pergi seseorang ke Quba, ya. Fayatihim wasyamsu murtafi'ah, ya. Ketika mereka datang, ya, kemudian matahari masih meninggi, ya. Di sini Anas bin Malik menjelaskan tentang masalah waktu sholat asar, ya, begitu luasnya waktu sholat asar, dan, ya, seseorang, ya, pergi ke Quba, ya, kemudian balik lagi, ya, ke Masjid Nabawi, maka matahari masih meninggi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat asar itu waktunya lama, dan jarak antara Quba dengan Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar, ya, 1 kilo lebih, 1 kilo atau 2 kiloan lah, 2 kilo lebih, ya. Dan sebetulnya dekat, ya, antara Quba dengan Masjid Nabawi itu dekat, ya. Kalau antum jalan kaki itu dekat, ya. Kalau pakai mobil biasanya dibawa putar, ya. Tapi kalau jalan kaki lurus dari Masjid Nabawi itu langsung menuju Quba, ya. Maka itu sangat dekat, ya, sangat dekat dengan Masjid Nabawi, kurang lebih sekitar 2 kiloan. Ya, di sini Anas ingin menjelaskan tentang, ya, para sahabat itu bersegera melaksanakan sholat asar, dan juga mereka
menjelaskan tentang luasnya waktu sholat asar. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman, anil Qasim ibnu Muhammad, annahu qala, ma adraktu an-nas illa wa hum yusalluna adh-dhuhra bi'ashi. Berkata Imam Malik dari Rabi'ah Abi Abdurrahman dari Qasim bin Muhammad, sesungguhnya beliau berkata, ma adraktun nas, sesungguhnya tidaklah saya mendapati manusia kecuali mereka salat zuhur ketika setelah zawal, ketika setelah matahari tergelincir. Di sini ya Qasim bin Muhammad, seorang tabi'in, beliau ingin menjelaskan bahwasanya kata beliau, sesungguhnya para salaf terdahulu mereka melaksanakan salat zuhur ketika tergelincir matahari. Ya, di sini beliau ingin menjelaskan tentang awal masuknya waktu salat zuhur, dan ini sudah juga kita jelaskan pada awal-awal pertemuan. Taib. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit saja. Kita ambil 2 hadis ya, karena biar kita selesai masalah waktu salat ini. Ya, di sini Imam Malik mengatakan bab majaa fi waqti Jum'ah. Bab tentang masalah waktu salat Jumat. Berkata Imam Malik, an ammihi Abi Suhail ibn Malik an abih, dari pamannya Abi Suhail ibn Malik dari bapaknya, annahu qal, beliau berkata, kuntu ara tinfisatan, sesungguhnya aku melihat ya tikar li Aqil ibn Abi Talib, ya, punyanya Aqil ibn Abi Talib, tutrahu yaumul jum'ah ila jidaril masjid al-gharbi, yang mana tikar ini diampar pada hari Jumat ya ke arah ya dinding masjid di sebelah barat. Fa idza ghasyat tinfasata kullaha dhillul jidar, dan sesungguhnya ya naungan ya bayangan dinding tersebut ya menutupi tikar tersebut ya, bayangan dinding tersebut ya menutupi tikar tersebut. Kharaja Umar bin Khattab, kemudian pada saat itu keluarlah Umar bin Khattab, summa yarji'u ba'da sholatil jum'ah, kemudian beliau pulang ba'da sholatil jum'ah, fayaqilu qailatad duha, maka imam pun berqailulah seperti qailulah ad-duha. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya asar ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya waktu sholat Jumat tersebut dimulai sebelum tergelincir matahari, yaitu waktunya sama persis seperti waktu sholat Id. Waktu sholat Id kapan kita laksanakan? Kapan? Masa kada tahu ada pernah sembahyang sholat Id kah? Pagi hari, yaitu waktu sholat duha. Ketika hilang waktu terlarang, itulah masuk waktu sholat Id. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya, atau asar ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya waktu sholat Jumat itu waktunya adalah ketika waktu sholat duha. Ya, dimulainya ketika waktu sholat duha. Berdalil dengan asar ini dan hadis Nabi SAW. Sebetulnya kalau kita pahami asar ini, di sini dijelaskan bahwasanya ya orang mengatakan bahwasanya di sini ada karpet ya. Karpet ini diampar. Ya. Orang yang mengatakan ini karpet ini diampar di luar masjid. Di luar masjid. Kan di arah barat. Ketika diampar di luar masjid berarti dia arah timur. Di arah timur. Ya. Ketika ya ketika matahari itu ya berada di sebelah timur, ya, berada di sebelah timur, ya, atau matahari karpet itu dilempar ke sebelah barat. Ketika matahari itu berada dari timur, maka bayangan berada di sebelah barat. Ketika bayangan berada di sebelah barat, berarti matahari itu belum tergelincir. Ya, karena kalau matahari tergelincir, bayangan itu kalau matahari tergelincir, maka bayangan itu berada di sebelah timur. Tetapi ketika matahari belum tergelincir, maka bayangan itu senantiasa berada di sebelah barat. Ini kata mereka, ini ketika diampar tikarnya di luar, bayangannya itu berada di sebelah barat. Berarti kata mereka Umar ini sholatnya sebelum apa? Sebelum waktu zawal, sebelum tergelincir matahari. Tetapi sebetulnya kita pahami hadis ini secara akal,
bahwasanya karpet ini, tikar ini diamper di mana? Di dalam masjid. Karena ini yang dibutuhkan orang untuk sholat. Ya, tidak mungkin diamper di luar masjid. Maka ketika dia diamper di dalam masjid, maka bayangan itu berada di sebelah timurnya. Ya, karena ketika dia di barat, maka bayangan itu berada di sebelah timur. Dan ini menunjukkan bahwasanya sholat Jumat itu terjadi setelah apa? Tergelincir matahari. Ya, setelah tergelincir matahari. Dan hadis Nabi SAW juga, kata para sahabat, ya, kita sholat Jumat hina tamilu syams. Sesungguhnya kami para sahabat ketika sholat Jumat ketika tergelincir matahari. Oleh karena itu para jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu dilaksanakan ketika tergelincir matahari persis seperti sholat duhur. Dan sebagian ahlul ilm, Imam Ahmad dan yang lainnya melihat waktu sholat Jumat itu dimulai ketika pagi hari. Dimulai pagi hari, yaitu ketika waktu sholat duha. Itulah kata beliau waktu sholat Jumat. Tapi yang benar adalah ketika tergelincir matahari. Kemudian satu lagi kita ambil. Di sini Imam Malik mengatakan, An Amr ibn Yahya al-Mazini, An ibni Abi Salid, Anna Utsman Affan radhiyallahu anhu shallal Jum'ah bil Madinah wa shallal Asr bi Malalin. Kata Imam Malik dari Amr bin Yahya dari Ibni Abi Salid, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau salat Jumat di Madinah dan beliau salat asar di Malal, di daerah Malal. Malal ini daerah antara Mekah dan Madinah. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 25 sampai 27 kilo. Para ahlul ilm berdalil dengan hadis ini bahwasanya salat Jumat itu dilaksanakan sebelum zuhur. Kenapa? Karena Utsman beliau salat Jumatnya di Madinah. Ketika sampai di Malal ini, beliau salat asar. Kalau berangkatnya setelah tergelincir matahari, maka sampai di Malal ini di waktu maghrib. Ya, kata mereka. Karena jaraknya 25 sampai 27 kilo. Ya. Maka kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya Utsman salat Jumatnya sebelum apa? Tergelincir matahari. Tetapi ini juga dalil yang kurang tepat. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang salatnya setelah tergelincir matahari, kemudian dia menaiki kendaraan yang cepat seperti kuda, seperti onta yang berlari cepat, berjalan cepat, maka bisa ditempuh dengan jarak 25 kilo tersebut dari setelah tergelincir matahari sampai sebelum habis waktu salat asar. Oleh karenanya ini juga pendalil yang kurang kuat untuk mengatakan sholat Jumat itu dilaksanakan sebelum waktu tergelincir matahari. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib. Ini ada pertanyaan. Ada yang bertanya lewat tangan? Taib. Saya bacakan dulu pertanyaan dari YouTube ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Saya memiliki penyakit insomnia. Bagaimana hukumnya melakukan sholat tahajud sebelum tidur? Dan jam berapa waktu yang mustajab untuk sholat duha? Pertama, orang yang susah tidur, maka hukum sholat tahajudnya, pada asalnya sholat tahajud itu dilaksanakan sepertiga malam akhir. Maka kalau antum bisa melaksanakan sepertiga malam akhir, maka itu bagus. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka sholat tahajud itu awal waktunya adalah setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Itu adalah awal waktu sholat tahajud setelah isya sampai sebelum terbit fajar. Maka itu adalah seseorang boleh melaksanakan sholat tahajud di sana. Dan paling afdalnya adalah sepertiga malam akhir kita melaksanakan sholat tahajud. Taib. Dan jam berapa waktu yang mustajab? Waktu yang mustajab adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada sepertiga malam akhir. Dan yang benar itu adalah waktu yang mustajab. Karena tidak ada tempat yang mustajab. Semua hadis yang berbicara tempat yang mustajab, hadisnya tidak benar. Yang ada adalah waktu yang mustajab. Maka semua tempat yang berbicara di Makkah itu tempat yang mustajab tidak ada. Di Madinah tempatnya mustajab tidak ada. Di Raudhah Nabi tempatnya mustajab berdoa tidak ada. Yang ada apa? Waktu mustajab. Di Arafah, bukan Arafahnya yang mustajab, tapi waktu wukuf di Arafah. Orang kalau pergi ke Arafah sekarang bukan musim haji, nggak mustajab dia berdoa di sana.
Tetapi ketika dia waktu wukuf di Arafah, itulah yang mustajab. Ketika sa'i bukan tempat sa'inya yang mustajab, tetapi waktu sa'inya yang mustajab. Ketika dia tawaf, bukan Ka'bahnya itu tempat tawafnya itu, tapi waktu tawafnya dia yang mustajab. Maka semua itu berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Wallahu a'lam. Taib. Adakah yang bertanya? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah secara garis besar tadi ada juga masalah kecilnya, masalah akikah atau nasikah tadi. Pertanyaan berkaitan dua itu. Hasil penelitian almarhum Dr. Hasan Jail yang kita kenal MD gitu, tokoh keagamaan juga gitu di IKAM dan di HMI. Dia mendapatkan hasil penelitiannya di lingkungan pinggir kota atau di pasar tungnya, pasar malam, di tempat-tempat kekeluargaan yang lebih padat gitu kan, masih ada yang sudah balik umur, sudah keluarga itu yang tidak sholat, masih ada yang sholatnya belang kambing, masih ada yang sholatnya tidak berjemaah, dan dalih yang lain mungkin masih kecil, dalih yang lain sudah ujur gitu kan. Pertanyaannya, bagaimana mensosialisasi ini agar lini umat Islam kita ini dengan mahasiswa ini dakwah ini merakyat, tidak melalui pengajian yang memang niatnya hadir ke sini dengan medsos gitu, tapi ada langkah-langkah terlepas seperti jamaah tabligh itu mendatangi, dia risau gitu, pikirnya bagaimana menarik orang ini supaya bisa berjemaah, bersolat gitu kan. Persoalan itu yang kekinian ini masih banyak terasa. Istilah Pak Kadir Jawad itu masalah paling utama itu adalah sholat gitu, memperbaiki sholat. Nah ini bagaimana umatan kita dakwah ini menghimbau atau mengajak gitu, membawai, itu satu. Yang kedua, akikah tadi kan kayaknya lebih masyarakat itu ketimbang musikah tadi. Nah ada teman di Palangkaraya MD, dia di luar mengajar tadi beternak kambing sambil mensosialisasikan untuk akikah, untuk apa sebagainya, sehingga larislah kambingnya gitu kan. Pertanyaan kita kadang-kadang masih terngiang di pikiran kita, kalau makan kambing ini darah tinggi, mati gitu kan. Ini bagaimana membudayakan sehingga musim-musim dingin ini banyak kawan-kawan kita yang bakikah gitu kan, yang dulunya tidak mampu dengan menabung mampu, sehingga kita banyak diundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Pertanyaan pertama, bagaimana biar orang itu mau sembahyang ke masjid? Ya. Pertama, ya caranya adalah masing-masing berusaha sesuai dengan kemampuannya. Seorang dai misalnya, dia berbicara mengerti ilmu, maka dijelaskan tentang hukum salat. Ya, ingatkan manusia bahaya tentang dosa orang meninggalkan salat. Maka seorang dai berbicara demikian. Seorang kalau dia menjadi seorang kepala atau memiliki anak buah, maka dia menyuruh anak buahnya, mendisiplinkan anak buahnya untuk melaksanakan sholat. Ketika dia seorang guru misalnya, maka dia mengingatkan kepada murid-muridnya untuk melaksanakan sholat. Ketika dia posisinya seorang istri, maka dia mengingatkan suaminya untuk melaksanakan sholat. Ketika dia posisinya seorang ayah, maka dia mengingatkan anaknya atau keluarganya untuk melaksanakan sholat. Ketika dia posisinya seorang tetangga, maka dia ingatkan. Dia lewat tetangganya, maka dia tegur, yuk kita ajak sholat. Maka seseorang berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka tidak mesti seseorang tersebut datang ke rumah. Maka berperanlah sesuai dengan kemampuan kita. Saya nggak bisa kayak gitu, Ustaz. Saya bisanya nulis-tulis. Saya ulun nih ketujuh di WhatsApp aja, saya bisa SMS orang, silahkan. Ya, saya bisa di Facebook saja, silahkan. Maka seseorang berperan sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka kalau kita mampunya ini ya lakukan. Kalau kita mampunya ini lakukan. Kalau bisa semuanya itu bagus. Ya, itu bagus. Tapi seseorang berperan melakukan sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang masing-masing melakukan sesuai dengan perannya, maka insya Allah banyak orang yang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, masalah orang banyak tidak berakikah. Ya, bagaimana mensosialisasikan orang? Kadang-kadang sebab orang tidak berakikah atau bernasikah ini disebabkan kena faktor biaya. Ya, kadang-kadang kena faktor biaya. Nah, adapun faktor tidak tahu hukum mungkin jarang. Kalaupun kena tidak tahu misalnya, maka ya kalau dia sudah besar, maka tidak mengapa dia berakikah kembali. Ya, karena ada hadis yang dipersisihkan
oleh para ulama, hadis Baihaqi, akan Nabi SAW ba'da nubuwah. Sesungguhnya Nabi SAW pernah beliau berakikah setelah diangkat menjadi Nabi. Kita tahu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi itu usia beliau 40 tahun. Ya. Maka para ulama membolehkan akikah di waktu besar. Ya. Adapun akibat orang tidak berakikah karena ini kambing makannya darah tinggi nanti dan semisalnya, ya mungkin kalau bayar iya atau kalau gratis kada. Sebetulnya wallahu alam, saya tidak tahu penelitian itu benar apa tidak ya. Sebetulnya katanya ya kambing itu dagingnya lebih bagus daripada daging sapi. Walaupun ada hadis ya. Hadis ini dipersiskan oleh para ulama bahwasanya bakarah itu daging yang menimbulkan penyakit ya. Sebagian ahlu ilmu melihat daging disebut ini adalah jenis sapi Hijaz ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ya, ini semua sapi ya. Bahkan sebagian ulama melemahkan hadis. Intinya ahlu ilmu sepakat ya daging kambing itu lebih bagus daripada daging sapi. Tetapi kadang-kadang itu mungkin cara dia menyembelihnya, karena kambing itu binatang yang cepat stres. Ya, cepat stres. Maka semakin kambing itu bagus penyembelihannya, semakin dia tidak stres, maka semakin enak dagingnya dimakan. Semakin dia stres, maka semakin tidak enak dagingnya dimakan. Maka ini kadang-kadang terkait dengan pengolahan saja sebetulnya. Ya dan ini juga butuh penelitian lebih lagi ya, apakah daging kambing itu emang tidak terlalu membahayakan seperti daging sapi. Wallahu a'lam. Baik. Adakah yang lain? Sebagai pimpinan seperti yang asar dari Umar tadi terkait dengan memerintahkan bawahannya atau anak buahnya untuk mengerjakan sholat, Ustaz. Apakah ketika kita merupakan salah satu atau pimpinan di satu perusahaan atau tempat kerja, ketika kita tidak memerintahkan sholat kepada bawahan kita atau anak buah kita itu berdosa buat kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita memerintahkan, sampai mana batasannya kita, kewenangan kita atau batasannya kita memerintahkan kepada mereka itu? Iya. Sekira demikian, Ustaz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka orang meninggalkan sholat, ya orang meninggalkan sholat itu adalah, atau orang melalaikan sholat itu adalah perbuatan mungkar. Dan sikap seorang muslim secara umum ketika melihat perbuatan mungkar harus dia ingkari. Maka orang mengingkari kemungkaran itu bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Dengan tangan adalah orang yang memiliki kekuasaan, pemerintah dan semisalnya. Maka mungkin kepala itu tidak bisa dengan tangan, ya. Atau kepala pegawai, memiliki pegawai misalnya mungkin tidak bisa dengan tangan, tapi dia bisanya dengan lisan. Bisanya dengan lisan. Maka diingatkan. Diingatkan, ayo sholat. Kalau seandainya antum sudah ingatkan, antum ajak dia sholat, dia tidak mau, ya sudah. Ya sudah. Maka karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekedar hanya menunjukkan dan mengajak dia. Kalau kita ingatkan dia, tetap orangnya kada mau, ya. Tetap kada mau sembahyang, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kewajiban kita sudah sebagai atasan mengingatkan dia. Maka sebatas itu. Ya, sebatas itu. Tetapi jangan didiamkan. Ya, jangan didiamkan, cuek ya, atau malu kadang-kadang menegur, maka ini salah. Maka tegur. Ya, dengan lisan kita. Kalau kita sudah menegurnya sekali dua kali tetap dia tidak mau, ya maka kita sebagai atasan juga mungkin bisa memberikan rasa ketakutan, dipotong gajinya misalnya, ya ikam gak ada sembahyang aku potong gajinya, nah misalnya semacam itu, ya. Dulu wallahu a'lam dikatakan Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau rektor di Universitas Islam Madinah, ya, ketika ada orang pegawai itu cukur jenggot dipotong gajinya, ya. Maka itu sebetulnya bagus, ya. Kenapa kadang-kadang orang itu memotong gaji akibat dia telat, ya. Tetapi kadang-kadang tidak dipotong gajinya ketika dia tidak istiqamah dalam agama. Maka itu bagus seseorang ya diatur dari sisi itu, ya. Maka tidak mengapa, ya, sehingga orang tersebut betul-betul dia istiqamah menjalankan agama. Wallahu a'lam. Adakah yang lain? Ada yang bertanya lagi? Baik, mungkin pertanyaan terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu kan para sahabat waktu menentukan salat tuh dengan ruqyat
Begitu juga dengan Kenapa? Dulu sahabat sahabat menentukan Sholat. salat tuh dengan Dengan- ruqyat gitu, Pak. hmm, Begitu juga puasa tuh dengan ruqyat. Hmm. Sekarang kan waktu salat tuh ditentukan dengan hisab. Tapi untuk waktu puasanya kenapa para ulama tidak menggunakan hisab gitu? iya, jazakallah khair. Pertama ya, sholat itu juga tetap juga digunakan dengan ru'yat, ya, dengan penglihatan. Tetapi di dalam sholat ini tidak ada pembatasan dalam metode penentuannya. Berbeda dengan masalah puasa. Puasa ditentukan oleh Nabi SAW caranya. Ya, caranya ditentukan oleh Nabi SAW, ima dengan ru'yah, ima dengan istikmal, menyempurnakan. Nasnya sharih. Adapun penentuan masalah waktu-waktu sholat, itu Nabi SAW cuma mengasih sifat-sifatnya. Ya, tanda waktu sholat itu seperti ini, tanda sholat itu seperti ini. Dengan cara apa ditentukan? Terserah. Dengan cara apa ditentukan? Terserah. Tidak dibatasi oleh Nabi SAW. Maka walaupun ya secara akurat seseorang menentukannya dengan ru'yah, dengan lihat, ya. Tetapi juga bisa menggunakan metode hisab dan semisalnya. Maka itu adalah masalah. Dan hisab itu biasanya berdasarkan penglihatan. Nah, ya. Orang menentukan hisab waktu sholat berdasarkan penglihatan mereka sebelumnya, observasinya. Barulah dihitung semacam itu. Intinya di dalam masa penentuan waktu sholat, Nabi SAW tidak membatasi wasilah cara menentukannya. Berbeda dengan, makanya Nabi SAW ketika waktu sholat berbicara, waktu sholat duhur semacam ini, waktu sholat asar semacam ini. Cara menentukannya tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Silahkan seseorang. Ya. Dan juga, kenapa hikmahnya? Karena kadang-kadang waktu sholat duhur misalnya, ketika matahari tergelincir, pas musim hujan, apa cara menentukannya? Kedada matahari misalnya. Nah, ini hikmahnya. Ya, kenapa Nabi SAW tidak membatasinya. Berbeda dengan masalah puasa. Adapun puasa itu dibatasi oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, "Inna kunnatun ummiyya la naktubu wa la nahsub." Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Ya, karena begitu mudahnya syariat Islam ini, orang yang tidak bisa belajar, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bisa dia melaksanakan syariat Islam. Kata Nabi SAW, jika engkau melihat bulan maka berpuasa, jika engkau tidak melihat maka sempurnakan. Mudah begitu saja. Ya, sangat mudah semacam itu. Itu perbedaannya antara sholat dengan puasa. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini saja. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.